Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai sikap dan perilaku sesuai hukum. Saksikan videonya ya. Jadi pertama-tama kita harus ketahui dulu makna dari kesadaran hukum. Jadi kesadaran hukum adalah pemahaman dan penerimaan terhadap aturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sederhananya ini berarti kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dan kita memahami konsekuensi dari tindakan kita. Intinya kesadaran hukum itu kayak kompas yang nunjukin jalan yang benar. Dengan punya kesadaran hukum, kita bisa jadi warga negara yang baik dan itu membangun negara yang lebih baik lagi. Jadi kesadaran hukum ada 6. Yang pertama, mengetahui dan memahami hukum. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku. 3. Bertanggung jawab atas tindakan. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Produktif dalam mendukung penegakan hukum. 6. Menyadari pentingnya hukum untuk ketertiban sosial. Lalu, apa itu sikap dan perilaku sesuai hukum? Sikap dan perilaku sesuai hukum dapat diartikan sebagai tanggapan suatu individu mengenai hukum yang ada berdasarkan kepercayaan dan pendirian masing-masing. Jika informasi atau rangsangan yang diberikan kepada si individu ini mengenai hukum yang ada itu baik, maka akan berdampak pada tanggapan yang akan diberikan oleh individu menjadi positif. Begitu sebaliknya, jika informasi atau rangsangan yang diberikan terhadap individu ini mengenai hukum yang ada itu buruk, maka akan berdampak pada tanggapan yang akan diberikan yaitu menjadi negatif. Berikut adalah contoh sikap dan perilaku sesuai hukum. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Saya akan memberikan 2 atau 3 contoh. Yang pertama, di lingkungan keluarga ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, seperti melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga. Yang kedua, ada penelantaran anggota keluarga atau orang tua tidak memberikan kebutuhan dasar anaknya. Yang ketiga, ada penyalahgunaan narkoba di dalam rumah. Contoh yang kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama ada bullying atau perundungan terhadap teman. Kedua, mencontek atau melakukan kecurangan saat ujian. Yang ketiga, vandalisme atau merusak prasarana atau fasilitas sekolah. Yang ketiga di lingkungan masyarakat, tuh yang pertama mengadakan pesta yang melarang jam malam atau kebisingan yang mengganggu ketertiban umum, membuang sampah sembarangan yang mencemari lingkungan, menggunakan narkoba atau mengedarkannya di dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara ada korupsi atau penggelapan dana publik oleh pejabat negara, menyebarkan berita palsu atau hoaks yang merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan. Yang kedua, melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara seperti terorisme atau pemberontakan. Bagian C ini merupakan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini merupakan hukuman untuk pelanggaran yang berat seperti pencurian dan pembunuhan. Misalnya bayar denda dan penjara. Yang kedua merupakan sanksi perdata. Sanksi perdata ini merupakan hukuman sengketa pribadi seperti ganti rugi dalam kasus kontrak dan hak milik. Yang ketiga merupakan sanksi administratif. Sanksi ini merupakan hukuman dari pemerintah, misalnya denda atau pencabutan izin karena melanggar aturan. Yang keempat atau yang terakhir merupakan sanksi disiplin. Sanksi disiplin ini merupakan hukuman dari tempat kerja atau organisasi, seperti peringatan atau pemecatan untuk pelanggaran aturan internal. Nah, bagian D adalah perbedaan antara sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Yang pertama adalah sanksi hukum. Sanksi ini adalah hukuman yang diberikan oleh otoritas utama yang berada di bidang hukum seperti kepolisian dan peradilan. Sanksi ini bersifat formal karena telah diatur oleh undang-undang atau aturan resmi. Contoh yang dapat kita lihat seperti pengendara yang melanggar lalu lintas. Ia akan dikenakan tilang atau denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, bagian kedua adalah sanksi sosial. Sanksi ini adalah reaksi masyarakat terhadap pelaku yang telah melanggar nilai-nilai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Sanksi ini bersifat informal, tetapi akan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial seseorang. Contohnya seperti seseorang yang melanggar etika atau sopan santun, ia akan mendapat cibiran dan dijauhi oleh masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sanksi psikologis. Sanksi ini adalah perasaan yang muncul dalam diri seseorang yang telah melanggar aturan atau nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Misalnya, ketika seseorang yang dengan tidak sengaja menyakiti orang lain, ia akan merasa sangat bersalah atau merasa tidak nyaman, sehingga ia perlu meminta maaf pada orang tersebut. Bagian E adalah sanksi terhadap pelanggaran norma di masyarakat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sanksi sosial. Sanksi sosial merupakan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran norma seperti pujian, cemoohan, pengucilan, atau stigma sosial. Yang kedua ada sanksi hukum. Sanksi hukum merupakan hukum yang diberikan oleh negara atau aparat hukum seperti denda, penyitaan, penjara, atau hukuman mati, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Kedua sanksi bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memulihkan norma yang berlaku. Jadi, pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya itu membahas secara mendalam tentang kesadaran hukum, sikap, dan perilaku seseorang terhadap hukum yang berlaku. Nah, jadi intinya setiap orang diharapkan untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yaitu misalnya mematuhi, menghargai, dan menghormati, serta menerima segala konsekuensi dari segala hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, setiap orang diharapkan untuk menjadi warga negara yang baik dan juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.